Abdi sebagai guru pendidikan Pancasila di SMP kelas 7, kendala atau permasalahan yang dihadapi itu saat ini saya merasa bahwa semangat belajar murid itu mulai menurun gitu ya, mungkin karena sudah libur panjang juga begitu. Nah, saya ingin berkonsultasi atau bukan konsultasi berbagi mungkin ya, berbagi pengalaman juga Nembe nanti mungkin. sadinten tos lebat ka kelas Bupin kayak kedap ya gampang nembe Mungkin tos libur pengalaman cenah tahun belajar lalu ya. menurunnya curiga tos lebat ka kelas. Acan. Pengalaman tahun lalu kayaknya Bu Fidi. Ya lanjut Pengalaman lanjut. dari iya yang terakhir mungkin gitu ya cerita nate. Panginten murang kali teh ayeuna bada tos seueur tayangan di nu HP mah lebih resep ka nu HP panginten. Oh ya Iya, karena mungkin faktor gurunya juga sih. Janten abdi hoyong panginten Pak Ahmad sebagai coach nanti bisa membantu saya untuk menemukan siap. solusi panginten ti permasalahan nu ku abi dihadapi sekarang. Siap. Saya juga ingin nanti bagaimana Pak Ahmad mudah-mudahan bisa dalam melakukan proses coaching itu memberikan saya bimbingan dan arahan tentang apa saja yang sebaiknya saya lakukan begitu. Gitu ya Pak Ahmad Siap. ya. Ahmad sehat Siap, hari Bu. ini. Siap, Bu. Mulai ya? Iya. Oke. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Baik Pak Ahmad, baik. Ya, saya senang lihat Ibu, Bu. Kita bisa bertemu walaupun lewat daring ya, Bu. Tapi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat untuk Ya. kita dan untuk menjadi pembelajaran kita ke depannya. Iya Pak. Mangga, Bu. Kira-kira hari ini ingin mengajak ngobrol apa nih, Bu? Tentang ada permasalahan apa misalkan kan biasanya suka ada permasalahan ya atau apa kita bisa bicarakan dari dari hati ke hati tentang apa yang kita kita bersama-sama, Bu. Kira-kira ada apa nih hari ini kita bisa belajar, bisa bertemu seperti ini. Ya justru itu Pak, sepertinya seperti yang saya katakan kemarin juga, saya ini perlu rekan ya atau teman untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi Pak. Gitu. Iya, baik Bu. Nah, semoga pembicaraan ini kita bisa bermanfaat ya Bu ya, dan bisa menambah keberkahan lewat silaturahmi walaupun daring ya Bu. Nah itu Bu. Ya itu Pak sebenarnya yang saya harapkan karena minimal dengan saya berbagi bukan berbagi uang mungkin ya Pak, berbagi permasalahan. Jadi beban juga jadi mudah-mudahan terasa berkurang gitu di pundak saya. Iya Bu nih, saya perhatikan akhir-akhir ini Ibu Vidya ini sepertinya tidak bersemangat ya Bu. Nah, sebenarnya apa sih yang mengganggu semangat Ibu nih atau pikiran Ibu? Pikiran dari Ibu Vidya nih sebelumnya apa sih yang mengganggu kira-kira? Ya terima kasih Pak sudah memperhatikan dan membantu saya Pak. Nah, jadi kira-kira kenapa nih? Apa yang bisa saya bantu kali ini? Begini Pak, saya ingin dapat solusi nih dari masalah yang sedang saya hadapi Pak. Ya. Nah, lalu apa yang menjadi tujuan akhir obrolan kita nih, Bu nih? Gini Pak, akhir-akhir ini saya tidak bersemangat gitu ya dan agak kurang fokus untuk menghadapi kelas yang sekarang gitu yang mau dihadapi oleh saya di tahun ajaran baru ini Pak. Seperti itu. Nah, kita coba keluar apa nana? Bu Widianya keluar. Mungkin langsung ke tahap itu tanggung jawab kayaknya.
Ini mau identifikasi nih, kira-kira apa Eh, ya? tadi kan tujuan sudah ditetapkan ya, Ya, identifikasi. Nah, kita tungguin aja lah. siap. Nah, masuk Nah, lagi. udah masuk lagi. Selamat bergabung kembali Bu Pidia. Masih di mute Bu. Mudah-mudahan cukup waktunya nih. Pas ya. 25 menitan lagi lah. Oh iya, Upir. Video teh tentang semangat belajar murid begitu ya? Iya, iya, tentang semangat belajar murid. Nanti saya mungkin yang itu aja. Pak Fikri yang penggunaan bahan ajar. Siap. Jadi kepala sekolahnya apa pengawas ya, pengawas sekolahnya menilai kurang bagus Berarti gitu Abi ya jadi karena pengamatnya, Pak. Pas ya. pas Bapak, ya siap. Hmm. Tapi ini teh kendalanya Bu Pidianya ya. Saya saya khawatir lagi asik coaching Bu Pidianya keluar lagi. Menghilang di. Halo Bu Widya, mute Semangat Bu Widya, berjuang Bu Pid. menghilang lagi. Ah, malah keluar. Halo Pak Ahmad. Ya, halo. Silakan Bu, kita lanjut Ya. Bu. Ya. Jadi saya merasa saat mengajar tuh murid tidak memperhatikan saya, Pak, dan ini membuat saya kurang Ya. bersemangat. Nah, nih coba nih kita nih Bu, identifikasi Bu. Nah, identifikasi permasalahan Ibu nih. Coba nih Bu, saya mau Ibu ceritakan kepada saya eh, apa yang Ibu Vidya rasakan saat ini nih Bu. Saya tuh Pak merasa murid-murid itu tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik. Mereka lebih asik dengan kegiatan mereka sendiri dibandingkan fokus terhadap pelajaran yang saya ampu begitu Pak. Nah, kira-kira Bu, apa yang membuat Ibu kurang bersemangat itu menghadapi murid eh, yang tidak memperhatikan itu Bu saat Ibu mengajar tuh? Tidak juga sih Pak, hanya saja saya merasa ketika masuk kelas itu murid-murid kurang semangat ketika saya di kelas begitu. Mereka lebih asik ngobrol dengan temannya, misalnya begitu Pak. Nah, baiklah Bu. Nah, saya mengerti nih maksud Ibu. Sekarang, bisakah Ibu menjelaskan proses pembelajaran di kelas Ibu itu seperti apa misalkan? Saya ingin tahu nih. Ya seperti biasa Pak, eh, biasanya berdoa terlebih dahulu, dilanjutkan dengan persepsi, kemudian menjelaskan pelajaran yang akan dilakukan, kemudian saya menyampaikan materi dan juga menyimak mengerjakan penugasan yang diberikan kepada murid saya. Tapi ketika mengerjakan tugas itu, mereka tampak kurang bersungguh-sungguh. Apa ada yang salah ya Pak dengan salah satu pembelajaran saya? Nah, Ibu ya, seperti biasa berdoa, dilanjut persepsi, menjelaskan tujuan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, kemudian menyampaikan materi, menyimak, mengerjakan tugas. Nah,
mereka kurang bersungguh-sungguh. Nah, apa yang salah? Nah, menurut Ibu salahnya di mana coba? Bisa nggak kita identifikasi kira-kira salahnya itu di mana ya kira-kira? Kayaknya permasalahannya ketika mereka menangkap penjelasan dari saya, Pak. Ya, dalam menangkap penjelasan dari Ibu. Iya. Nah, begitu ya Bu. Baiklah. Nah, saya ingin tahu Bu, selama ini apa yang sudah Ibu Vidya lakukan untuk membuat murid bersemangat? Kira-kira apa pemantik-pemantik apa yang membuat murid itu bersemangat? Saya tuh sudah mengajak mereka bermain dalam pembelajaran, kemudian menggunakan ice breaking. Saya juga mengadakan diskusi kelompok antar siswa dengan pembagian kelompok yang variatif. Terkadang saya yang menentukan siapa saja anggota kelompoknya, tapi saya juga di lain waktu memberikan kebebasan bagi mereka untuk memilih anggota kelompok mereka sendiri. Kemudian saya juga memutarkan video dan juga belajar di luar kelas selain di dalam kelas. Tapi mulai terlihat bersemangat lagi sih setelah itu. Iya Bu. Nah, kalau itu Bu, biasanya ya mengadakan diskusi kelompok, memutarkan video, itu apakah setiap hari Bu? Kira-kira apa yang Ibu lakukan itu? Enggak juga sih, Pak. Kadang dalam materi tertentu yang memang materinya, memerlukan tayangan video atau diskusi kelompok biasanya baru saya lakukan. Kalau di luar itu sih, saya variasikan dengan ceramah begitu, kemudian dengan game juga gitu, tapi mungkin gamenya entah mereka sukai atau tidak juga sih, Pak, sebenarnya. Iya Bu. Nah, kalau boleh saya simpulkan Bu ya. Nah, pembelajaran Bu Vidya ini sudah baik Bu. Ada diskusi kelompok, melihat video, permainan, game ya. Nah, itu sudah baik. Namun ada pelajaran tertentu yang membuat kurang bersemangat kan? Nah, itu eh, kira-kira apa tuh yang membuat kurang bersemangat itu, Bu? Betul sih, Pak. Saya memang merasa keseluruhan itu akan mempengaruhi semangat saya. Nah, baik, Bu. Berarti sekarang Bu Vidya sudah tahu ya penyebab dari turunnya semangat Bu Vidya ya. Lalu masih adakah Bu kendala yang lainnya Bu selain daripada apa yang Ibu sampaikan itu penyebabnya? Sepertinya tidak, Pak. Hanya saya ingin murid-murid saya lebih bersemangat lagi aja gitu. Nah, gitu ya Bu. Nah, kita lihat nih Bu rencana aksi yang akan Ibu lakukan nih. Dari penjelasan Bu Vidya, apa kira-kira rencana ke depan yang ingin Bu Vidya perbaiki nih daripada yang Ibu inginkan? Sepertinya saya akan memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, Pak, eee, agar Ya, pembelajaran yang saya ampu ini menjadi lebih aktif dan menyenangkan lagi. iya. Nah, itu bagus Bu ya, apa yang Ibu lakukan. Nah, adakah hal yang lain Bu yang Ibu Vidya terapkan di pembelajaran Ibu? Kira-kira? Mungkin saya akan berusaha mengatur suasana hati ya, Pak, ya, sebelum mengajar, sehingga saya berharap akan berimbas pada murid. Kan, eee, bisa juga dengan misalnya dengan mindful learning begitu, supaya Iya, hati saya dan emosi saya juga bisa lebih tenang, Pak. iya, iya, iya. Itu Bu, bisa ya Bu ya, seperti itu. Nah, kira kita akan coba ya Bu, saya akan gali kira-kira langkah Ibu ke depan daripada tanggung jawab Ibu dari pertemuan coaching kita ini nih. Kira-kira siapa yang akan
bisa membantu Ibu nih dalam melakukan hal ini atau yang Ibu rencanakan tadi dari rencana aksi tadi? Kira-kira siapa saja yang bisa membantu Ibu nih? Mungkin saya akan meminta bantuan kepada Ibu Noneng, Pak, sehingga kami bisa belajar bersama. Kenapa Ibu Noneng? Karena beliau salah satu rekan guru saya ke hati saya begitu, Pak. Iya, iya Bu. Nah, Dan juga ke Bapak salah satunya melalui wah luar biasa Bu, terima kasih. Nah, dari hasil ini Bu, dari hasil diskusi ini kita komitmen ya, apa yang akan Bu Vidya terapkan agar bersemangat lagi dalam mengajar mata pelajaran PPKN ya, sehingga berdampak pada murid. Nah, itu kira-kira yang akan diterapkan supaya tanggung jawab Ibu nih yang akan diterapkan pada murid supaya murid bisa lebih baik lagi dan Ibu bisa lebih bersemangat sehingga berdampak pada murid. Pertama mungkin saya akan memperbaiki belajar bersama. Boleh diulang Bu, ini terputus-putus. Bu Pid, mungkin sebaiknya videonya dimatikan saja. Di off kamera aja Bu. Off cam aja Bu. Oh iya. Biasanya lebih lancar kalau. Iya. Nah, dari hasil diskusi Bu, saya ulang ya pertanyaannya Bu biar lebih enak. Dari hasil diskusi kita nih, coaching ini, komitmen apa yang akan Bu Vidya terapkan agar bersemangat nih dalam belajar atau dalam mengajar PPKN ini sehingga berdampak pada murid. Nah, apa nih komitmennya? Halo? Bu Vid? Kedengaran Bu Pid? Iya Bu? Sudah ada lagi Bu Pid? Enggak? Halo Bu? Halo? Iya siap Bu. Ya, semangat juga buat Pak Ahmad. Saya menjadi lega, apalagi sudah bisa bercerita dan menemukan solusi dari masalah saya begitu Pak. Iya, wah bagus Bu, bagus sekali ya. Semangat ya Bu, saya yakin Bu Vidya pasti bisa nih bersemangat lagi dalam mengajarkan PPKN dengan supaya berdampak positif pada muridnya Bu. Nah itu. Iya Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengar keluh kesah saya begitu ya Pak. Mudah-mudahan Iya Bu. ke depannya saya bisa membuat murid saya lebih antusias lagi di mata pelajaran pendidikan Pancasila yang saya pegang. Begitu Pak. Amin Bu, amin. Amin. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama Ibu, terima kasih atas waktunya juga saya bisa belajar atau sama-sama belajar ya Bu ya. Terima kasih juga. Assalamualaikum Ibu, selamat beraktivitas lagi. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, ini Pak Ahmad. Saya punya masalah nih. Bapak bisa nggak membantu saya? Ya. Bisa mengawali ke Pak Nana dulu nggak kayak tadi mengajak ya? Oke, iya. Iya. Assalamualaikum, Pak Nana. Waalaikumsalam. Gimana Bu Pid? Iya. Ini nih saya punya masalah. Bapak kira-kira bisa nggak membantu saya untuk mencari solusinya? Kira-kira masalahnya bisa diselesaikan dengan diskusi gitu, dengan coaching dengan teman sejawat kita. Iya, sepertinya sih gitu lebih enaknya Pak. Kira-kira saya coachingnya ke siapa ya Pak ya? Barangkali Bapak punya masukan? Coba ke Pak Ahmad aja Bu. Kebetulan Pak Ahmad sepertinya sedang senggang waktunya.
coba dihubungi saja. Itu Pak Ahmadnya ada, silakan Pak Ahmad. Iya, siap Pak Nana, terima kasih Pak Nana nih. Terima kasih Kak Bu Nana. Pidia, ya, Ya, ada apa nih Bu Pidia nih? ya, Alhamdulillah waktu saya Assalamualaikum. sedang lenggang nih Bu. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ahmad. Mohon maaf Waalaikumsalam saya mengganggu warahmatullahi wabarakatuh. waktunya mungkin ya. Tidak Bu, justru saya senang Bu kalau kita ngobrol-ngobrol kayak gini biar kita keakrabannya lebih enak Bu. Ya Bapak, terima kasih sebelumnya nih. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu. Ibu gimana Bu kabarnya Bu? Ya baik Pak, tapi baik nggak baik juga sih sebenarnya. Kan saya lagi menghadapi masalah nih Pak. Jadi perlu juga untuk apa ya? eh, Proses coaching mungkin ya, supaya masalah saya bisa mendapatkan solusi yang tepat gitu Pak. Boleh Bu nih. Saya kebetulan waktunya agak lenggang juga. Silahkan Bu kalau kira-kira bisa saya bantu. Insya Allah saya bantu. Kita coaching bersama-sama. Kita saling saling belajar aja lah ya Bu ya. Bukan berarti saya menggurui juga ke Ibu ya. Mudah-mudahan saya juga mendapat ilmu daripada permasalahan yang Ibu punya nih. Iya, gini nih Pak, saya tuh kan kalau misalnya masalah ini tidak dibicarakan, bingung juga ya Pak ya. Mungkin nanti permasalahan tidak akan tuntas-tuntas. Jadi saya perlu teman untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi Pak. Iya, silahkan Bu. Boleh nih. Apa yang Iya, hari ini saya bisa bantu nih? sebenarnya saya itu antara ragu dan nggak ragu juga sih Pak untuk menceritakannya gitu kan ya. Tapi ya saya berusaha memberanikan diri juga nih untuk mau menceritakannya sekarang. Mudah-mudahan ada titik terang dari permasalahan yang saya hadapi. Boleh ya Pak? Boleh Ibu, mangga. Saya senang Bu kalau ngobrol kayak gini. Um, Kira-kira begini nih Pak, saya tuh kan ketika masuk ke kelas gitu ya, pada momen pembelajaran yang lalu tuh kelihatan murid-murid itu tidak bersemangat Pak. Mereka kelihatannya kurang fokus di kelas yang saya pegang begitu ketika saya mengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila, masuk ke kelas mereka gitu. Dominan dari mereka tuh, kebanyakan dari mereka tuh lebih asik dengan kegiatan mereka sendiri begitu. Sementara saya kan masuk ke kelas inginnya mereka fokus gitu ya, bisa memberikan perhatian mereka kepada saya gitu, memperhatikan saya, mengikuti pelajaran yang saya berikan gitu. Tapi ternyata ekspektasi saya terlalu tinggi mungkin ya Pak ya. Jadinya malah kecewa sendiri nih Pak melihat fakta bahwa mereka tampak tidak bersemangat dan justru tidak fokus di kelas saya Pak. Iya. Iya Ibu. Terima kasih nih Bu. Ibu sudah bisa bercerita kepada saya. Kira-kira nih Bu, dari yang Ibu bicarakan, bisa mencari identifikasinya nggak Bu, kira-kira dari yang Ibu bicarakan ini? Kenapa Ibu coba ceritakan lagi kira-kira apa yang saat ini Ibu rasakan ini saat ini? Mengajar murid kan tadi ya kurang bersemangat pada mata pelajaran Ibu. Nah itu apa yang menjadikan Ibu kurang bersemangat itu seperti apa nih? Dari kita identifikasi dulu ya. Kan Ibu punya masalah nih. Kira-kira apa yang membuat Ibu kurang bersemangat itu kira-kira? Mungkin begini ya Pak yang saya rasakan, tugas yang diberikan kepada saya kan cukup banyak juga tuh. Jadi kadang-kadang itu membuat saya harus membagi waktu saya secara matang gitu. Apa saja yang harusnya menjadi prioritas saya untuk dilaksanakan terlebih dahulu. Tapi kadang-kadang juga ketika saya merasa bahwa dukungan di lingkungan sekitar saya kurang baik, itu juga bisa membuat saya jadi down gitu, rasanya jadi kurang bersemangat. Apalagi apresiasi yang diberikan kepada saya gitu ya, dengan kondisi saya yang memegang 10 kelas ini, kayaknya kok
tidak sejalan begitu. Iya. Jadi agak bikin saya tidak terlalu cheerful, tidak terlalu bersemangat juga Iya. untuk ke kelas dengan memberikan suasana yang berbeda untuk murid-murid saya. Baik Bu, insya Allah saya mengerti ya apa yang Ibu rasakan ketika tidak bersemangat, terus kurangnya motivasi ya. Bisakah Ibu menjelaskan nih proses pembelajaran Ibu di kelas itu seperti apa kira-kira sehingga menjadikan kurangnya semangat atau kurangnya motivasi itu kira-kira pembelajaran Ibu di kelas itu seperti apa? Ya sebenarnya seperti biasa sih Pak, ketika saya masuk kelas berdoa begitu ya, sama murid dilanjutkan melakukan persepsi juga, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan pada saat itu. Kemudian saya pun menyampaikan materi dan menyimak apa sih yang terjadi di kelas, kemudian mengkondisikan tugas seperti apa saja yang akan saya berikan kepada murid. Kemudian ketika murid mengerjakan tugas itu, saya perhatikan apakah mereka bersungguh-sungguh atau tidak gitu. Sebenarnya kalau melihat dari semua hal tersebut, menurut Bapak apa sih yang salah dari pembelajaran saya, Pak? Nah, dari yang Ibu sampaikan ya, tadi kan Ibu ketika mengerjakan tugas mereka kurang bersungguh-sungguh. Apa ada yang salah dengan salah satu pembelajaran yang Ibu lakukan? Nah itu, menurut Ibu kira-kira kan Ibu nih berdoa. Halo, Suaranya putus-putus Pak Ahmad. Nah, Lagi. tadi kan Ibu kan ya bilangnya seperti itu, mengerjakan tugas, kurangnya bersungguh-sungguh. Nah itu, kira-kira nih menurut Ibu salahnya di mana nih pembelajaran yang Ibu lakukan nih? saya tuh sudah mengajak murid saya, Pak, untuk bermain dalam pembelajaran, melakukan ice breaking, juga mengadakan diskusi kelompok, memutarkan video, juga belajar di luar kelas ya, untuk kondisi tertentu. Tapi mulai terlihat bersemangat lagi, tapi tidak signifikan begitu loh, Pak. Apa ya, hasil yang saya harapkan dari variasi pembelajaran yang tadi saya lakukan. Kira-kira nih Bu, kan Ibu melakukan memutarkan video ya, belajar di luar kelas, nah itu, tapi tetap terlihat kurang semangat. Nah itu apakah setiap hari Bu melakukan itu memutarkan video, belajar di luar kelas, kira-kira setiap hari atau enggak Bu? Enggak juga sih, Pak. Tergantung materi yang saya bawakan, terus tergantung kesiapan saya juga ketika akan masuk kelas, apakah memungkinkan waktunya untuk saya memutar video, karena di sekolah saya sendiri kan sedang dalam proses rehab gitu ya, rehab bangunan. Jadi untuk ruang multimedia itu terbatas gitu untuk pengaksesannya karena kan bergantian juga dengan guru yang lain, Pak. Jadi hanya terkadang saja saya menggunakan apa video atau metode pembelajaran yang lebih mengandung IT gitu, biasanya sekali saja, Pak. Nah Bu mungkin itu ya, kalau boleh saya simpulkan Bu, pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah baik sebenarnya Bu, mutarkan video, mengajak anak keluar kelas, nah itu. Tapi ada pelajaran tertentu yang membuat kurang semangat kan Ibu ya? Mungkin Iya. seperti itu ya. Nah, eh, itu betul nggak Bu kira-kira Bu? Kalau saya ingat-ingat lagi, ya juga sih Pak, kadang murid saya itu tampak bersemangatnya justru di mata pelajaran yang lain, misalnya ketika matematika ataupun SBDP, karena mungkin sebagian dari mereka
lebih suka ke arah praktik ya Pak ya, dibanding dengan Iya. pembelajaran yang bersifat hafalan gitu. Nah, mungkin itu Bu yang menjadi permasalahan ya, karena ada mata pelajaran lain yang membuat kurang semangat. Nah, baiklah Bu. Berarti sekarang Ibu itu sudah tahu kan penyebab turunnya semangat Ibu ya. Lalu masih adakah kendala lain Bu? Misalkan kan tadi kata Ibu turunnya semangat Ibu ya karena adanya mata pelajaran lain juga. Nah itu kira-kira ada nggak kendala lain Bu? Kira-kira? Apa ya Pak? Saya pikir memang secara keseluruhan banyak faktor yang bisa mempengaruhi semangat saya itu ya Pak ya. Termasuk semangat murid juga ketika bukan hanya semangat saya saja, termasuk semangat murid-murid saya juga ketika mengikuti pembelajaran saya begitu Pak. Nah, insya Allah Bu saya mengerti dari tujuan Ibu ya. Dari identifikasi maksudnya dari identifikasi masalah yang Ibu hadapi. Nah, mungkin kita masuk nih kira-kira ada rencana aksi apa ya dari penjelasan Ibu, apa nih kira-kira rencana Ibu ke depan yang ingin Ibu perbaiki? Kira-kira rencananya seperti apa nih? Kalau saya pikir Kental sepertinya Bu Pidia ini. Iya, Pak. Tunggu dulu, Pak. Barusan juga saya seperti itu, Pak, terlempar. Sebentar, saya coba kirim WA. Kalau co-hostnya Bu Vidya, kira-kira Pak rekamannya gimana ya? Sepertinya kalau Oh iya, rekaman mah masuk. tetap ada, Pak. Siap, Bu. ya begitu Pak. Ya, siap. Ya. Saya ulang ya, Bu ya. Dari rencana aksi nih, Bu. Dari penjelasan Ibu, kira-kira rencana apa nih yang ingin Ibu perbaiki nih, Bu? Saya kira saya akan memperbaiki pembelajaran dengan merancang variasi metode pembelajaran yang lebih berpihak pada murid ya Pak, supaya Iya, pembelajaran betul. menjadi lebih aktif dan menyenangkan begitu Pak. Iya. Nah, ini ada nggak Bu hal yang lain yang Ibu terapkan nih, kira-kira dari rencana Ibu ini? Sepertinya saya akan berusaha mengatur suasana hati saya ya Pak sebelum mengajar, eh, supaya saya berharap akan berimbas nanti pada murid. Mungkin saya bisa melaksanakan teknik stop, kemudian melakukan mindfulness juga, baik mindfulnessing ataupun mindfulness Iya, yang berkaitan dengan iya, pengelolaan emosi diri begitu ya iya, Pak. iya betul Bu. Nah, ini Bu nih di tahap akhir nih, kira-kira tanggung jawab apa nih? Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan hal seperti ini nih? Kira-kira siapa sih dalam hal tanggung jawab? Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu menyelesaikan hal seperti ini nih, Bu? Mungkin guru yang masih satu bidang dengan saya mungkin Bu Noneng Iya, karena beliau mengampu juga pembelajaran sosial. Jadi saya kira kami nanti bisa belajar bersama, kemudian bertukar pikiran juga untuk menggali pengalaman kami masing-masing dan saling berbagi informasi tentang hal apa saja yang mungkin mirip dengan masalah yang sedang saya hadapi, begitu ya Pak? nah itu bagus Bu, mantap Bu, bagus. Nah, dari hasil ini Bu, mungkin Bu Naneng itu bisa membantu Ibu ya, dari yang Ibu katakan barusan. Nah, dari hasil diskusi ini nih,
kita kan nggak hanya sekedar diskusi atau coaching ya. Nah, kita kan Ibu bisa berkomitmen nih, apa yang akan Ibu terapkan agar bersemangat dalam belajar sehingga berdampak pada murid yang Ibu katakan tadi, yang berpihak pada murid itu seperti apa, Bu? Mungkin yang Kira-kira. pertama ya Pak, mungkin pertama saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu ya Pak, seperti yang tadi saya kemukakan. Kemudian memperbaiki juga pembelajaran di kelas saya Pak, dengan mengajak Bu Noneng tadi untuk berdiskusi dan berbagi informasi seputar permasalahan dan hal apa saja yang biasanya terjadi di Ya, kelas-kelas pembelajaran kami begitu dalam ilmu iya. sosial. Nah, itu udah bagus, Bu. Kalau kata saya sih bagus sekali ya. Nah, semangat Ibu. Nah, Ibu pasti bisa melakukan hal seperti itu. Saya yakin Ibu bisa. Mudah-mudahan nah coaching ini bisa membantu Ibu ya menyelesaikan permasalahan yang Ibu eh, lakukan. Saya harap Ibu tetap semangat, Ibu ya. Insya Iya, Allah pasti semangat. bisa. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Saya setelah bertukar pikiran, kemudian mengemukakan isi hati, saya menjadi merasa sedikit lebih lega ya. Tidak sedikit deh, Alhamdulillah. banyak. Karena sudah bisa Alhamdulillah, Ibu. bercerita dan menemukan solusi dari masalah saya melalui coaching yang Bapak laksanakan begitu ya, sehingga saya bisa menemukan hal apa saja yang bisa saya lakukan untuk menjadi solusi dari permasalahan saya sendiri begitu. Iya, alhamdulillah Ibu. Saya ikut senang Bu mendengarnya. Mudah-mudahan kita membekas bermakna ya dan juga menambah keberkahan daripada pertemuan kita kali ini. Nah, itu Ibu, ya mungkin Ibu ini saya juga mau masuk ke kelas nih Bu. Kira-kira sampai sini dulu mungkin ya. Nanti kalau ada waktu kapan-kapan insya Allah kita saling bertukar itu aja Bu. Ibu Iya yang baik jadi Pak, terima moderator, saya kasih. jadi coaching, bisa saling itu aja ya Bu ya, bergantian. Kita Iya, kan punya masalah pribadi masing-masing Bu ya. Kita saling bantu saja ya. iya Pak. Siap Bu. Mohon maaf sudah Eh, mengganggu waktunya. Terima kasih Pak. siap Ibu, Ya, sama-sama. Terima kasih. Mohon maaf ya waktunya. Ya. Yo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ahmad, Bu Pidia, Siap. alhamdulillah sudah terselesaikan masalahnya. Tinggal saya ini Pak Ahmad, saya ada kendala Ini juga. langsung review juga Pak. Iya ya, Biar tadi kayak Bu Vidya beres satu gitu. iya Sebetulnya review pengamat dari ya. Iya, dari review pengamat Pak. percakapan tadi Bu Pidia dengan Pak Ahmad, saya lihat seluruh tahapan dari mulai penetapan tujuan saat coaching itu sudah ada ya, sudah muncul, sudah dikemukakan dengan jelas tujuannya. Kemudian selain tujuan, yang selanjutnya identifikasi masalahnya juga sudah dilakukan. Kemudian rencana aksi tadi Bu Pidia juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali dari Pak Ahmad, Bu Pidia akhirnya menemukan sendiri potensi dalam dirinya untuk merencanakan diantaranya dengan memperbaiki proses pembelajaran di dalam kelas begitu ya, dengan juga menata hati kalau istilah Bu Pidia ya. Nah, itu sudah sangat bagus. Kemudian juga bagian akhirnya di tanggung jawab, Bu Pidia juga meminta bantuan dari rekan sejawatnya ya, Bu Noneng tadi katanya, untuk berdiskusi tentang pembelajaran di dalam kelas. Ya, secara umum sudah bagus, seluruh tahapan dalam alur tirtanya sudah dilakukan, dilewati, dan sehingga tujuan dari coachingnya bisa tercapai gitu. Itu sementara review dari saya, Pak Ahmad. Siap. Atur nuhun Bapak.